Ya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan sudah bukan menjadi masalah utama di Jakarta. Ya Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah Bandung. Memutus garis ketidakberuntungan tadi. Ya dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek menjadi solusi Jakarta mengatasi kemacetan. Tak hanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, saat menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemimpin harus tegas lantaran gaya hidup rakyat yang konsumtif. Bahkan KDM menyebut bukan hanya pejabat yang diganti tetapi juga rakyatnya. Layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Ya, ke informasi lain pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan mempertimbangkan untuk mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Hal ini disampaikan Menseknes untuk merespon temuan PPATK terkait banyaknya penerima bansos yang terlibat judi online hingga pendanaan terorisme. Karena data kita sekarang by name Mbak Idris. Jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Ya, kembali di iNews Prime pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Jumat sore. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat menimbun BBM ilegal. Asap tebal membumbung tinggi dari salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat menimbun BBM ilegal di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebakaran ini akhirnya merembet ke 2 rumah warga lain yang bersebelahan. Petugas bersama warga berupaya melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Akibat kebakaran setidaknya 3 rumah warga ludes termasuk rumah yang dijadikan tempat menimbun BBM ilegal. Polisi masih memeriksa pemilik rumah yang diduga menimbun BBM dan menyelidiki penyebab kebakaran. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina.
Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS dalam perkara tata kelola minyak mentah. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Yang keempat, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga dasar.